Cerita sudah selesai sepenuhnya. Silakan atur posisi Anda yang sedang berjongkok. Kisah seru akan segera dimulai. Sebuah kecelakaan mobil membuatku bertransformasi menjadi mantan suami seorang tokoh berpengaruh dalam novel romansa. Memikirkan nasib tragis suami aslinya, aku dengan cepat menandatangani surat perceraian. Wajah CEO wanita itu langsung menjadi gelap. Song Shin-hye, apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Hatiku berdebar kencang, aku segera menutupi mulut mantan suamiku. Hanya bercanda. Uang pisah yang sangat besar, aku tidak akan mengembalikan sepeser pun. Bersembunyi di ranjang rumah sakit selama 2,5 hari. Aku akhirnya menerima kenyataan transmigrasi. Song Shin-hye, seorang mahasiswa laki-laki biasa. Aku menjadi tokoh antagonis dalam novel CEO penuh intrik, dan aku adalah mantan suami CEO itu. Mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarganya, bertindak semaunya. Pada upacara pembukaan kuliah. Jatuh cinta pada pandangan pertama dengan tokoh utama wanita, Shen Youchu. Sejak saat itu, mengejarnya tanpa henti, menggunakan segala cara untuk memaksanya menikah denganku. Shen Youchu, tokoh utama wanita standar dalam novel kampus, cantik dan berprestasi. Berasal dari keluarga miskin, ayah tuli dan bisu, ibu menderita gagal ginjal. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan ibunya, akhirnya memilih untuk berkompromi dan menikah denganku. 5 tahun pernikahan. Shen Youchu, dari seorang karyawan kecil yang tidak dikenal, tumbuh menjadi seorang pengusaha baru di dunia bisnis. Dan hubungan di antara kita menjadi semakin tegang. Shen Youchu secara bertahap lolos dari kendaliku. Namun, aku tetap tidak menyadarinya dan terus bertindak sembrono. Sampai aku mendorong cahaya putihnya, Lizia, menuruni tangga dan kakinya patah. Shen Youchu tidak tahan lagi. Mengajukan gugatan cerai. Aku adalah kecelakaan mobil berdarah ini. Shen Youchu baru datang menemuiku pada hari ketiga. Langsung melemparkan surat cerai kepadaku. Song Shin-hye, sudah cukupkah kau membuat keributan? Suara wanita itu dingin, dengan ketidaksabaran di antara alisnya. Sangat cantik dan menawan. Meski begitu, saat melihat dengan jelas wajahnya, jantungku masih berdebar kencang. Tidak heran pemilik asli menjadi gila. Wajah ini benar-benar cantik. Kemudian aku melirik surat cerai, melihat properti yang bisa aku dapatkan. Jantungku langsung berhenti berdetak. Sialan, aku kaya. Keluarga pemilik asli memang kaya, tetapi dia keras kepala dan nakal. Dia juga memiliki seorang adik laki-laki yang lebih baik dalam segala hal darinya. Dia tidak akan mendapatkan bagian warisan perusahaan. Sementara Shen Youchu telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, asetnya sudah cukup besar. Setelah bercerai, biaya perpisahan sangat mencengangkan. Aku bisa bermalas-malasan seumur hidup. Mendapatkan balasan seperti ini memang pantas. Menghitung uang yang bisa kudapatkan, aku menahan kegembiraan. Aku menunduk dan terdiam lama, sudut bibirku menunjukkan senyuman. Shen Youchu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian aku menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku setuju untuk bercerai. Shen Youchu terkejut. Mungkin dia tidak menyangka aku akan menyetujui dengan begitu cepat. Tetapi kesempatan tidak datang 2 kali. Tanpa menunggunya sadar, aku dengan cepat menandatangani surat perjanjian perceraian itu. Shen Youchu sepertinya merasakan ada yang tidak beres, alisnya berkerut. Aku memalingkan wajah, berkata dengan putus asa, aku sudah memikirkannya matang-matang. Shen Youchu, mari kita saling melepaskan. Di belakangku hening untuk beberapa saat. Sampai aku berencana untuk berbaring lagi dan menghitung semua tabunganku. Aku baru menyadari bahwa Shen Youchu sedang menatap surat perjanjian perceraian itu dalam diam. Tidak bergerak. Aku bertanya dengan heran, kamu belum pergi? Shen Youchu mengangkat matanya. Aku mengingatkan dengan halus, itu. Luka di hatimu belum sembuh, kan? Tidakkah kamu ingin sering menemuinya? Wajah Shen Youchu tiba-tiba menjadi dingin. Aku merasa sedikit khawatir. Mungkinkah wanita ini menyesal memberiku begitu banyak uang? Tapi namaku sudah tertera. Dia tidak bisa mengingkarinya. Terlebih lagi, mengingat betapa toleran dan murah hatinya aku sekarang. Sudah sepantasnya dia memberiku uang. Ketika Shen Youchu kuliah, dia memiliki seorang cahaya putih, Lizia. Berbeda dengan tuan muda yang arogan dan mendominasi, Lizia memiliki kepribadian yang lembut, pengertian, dan ambisius. Dia berasal dari keluarga yang tidak lengkap, kondisi keluarganya tidak baik sejak kecil. Tapi dia sendiri sangat berprestasi. Dalam segala hal, dia sangat luar biasa. Dalam arti tertentu, dia dan Shen Youchu adalah tipe orang yang sama. Hanya dia yang bisa memahami Shen Youchu. Bisa dibilang dia adalah belahan jiwanya. Jika tidak ada aku, mereka berdua seharusnya bersama secara alami. Kemudian, setelah lulus kuliah, mereka akan berjuang bersama di kota ini. Menciptakan keluarga bahagia milik mereka. Semua ini dihancurkan olehku. Song Shin-hye dalam novel aslinya sangat cemburu pada Lizia. Selalu menyulitkan dan sering mencari masalah. Bahkan akhirnya kehilangan akal dan melakukan kekerasan. Sejak saat itu, Shen Youchu benar-benar membenci Song Shin-hye, bahkan tidak memperhatikannya. Dengan berpikir menggunakan akal sehat,
Juga akan tahu bahwa menyinggung protagonis pria dan wanita, akhir dari peran pendukung jahat sepertiku. Betapa marahnya dia, jadi sekarang cepat ambil uang dan kabur. Shen Youchu akhirnya membanting pintu dan keluar. Aku menepuk dadaku, menenangkan diri. Temperamennya cukup buruk, tapi memikirkan harta yang bisa kudapatkan, aku jadi senang lagi. Keberuntungan seperti ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba aku menerima pesan WeChat dari Shen Youchu. Kudengar Shen Youchu akhirnya bersedia menjengukmu. Nada bicaranya penuh ejekan. Ini Chen Wanwan, sahabat karib Song Xinhe. Dia biasanya sangat ahli dalam makan, minum, dan bersenang-senang. Dia tidak menyukai Shen Youchu, dan Shen Youchu juga tidak menyukainya. Mereka berdua sangat bermusuhan, terutama setelah aku dan Shen Youchu menikah, hubungan kedua keluarga semakin sering. Ayah Chen Wanwan lebih dari sekali menyuruhnya mencontoh Shen Youchu, yang membuat Chen Wanwan semakin membenci Shen Youchu. Dia memarahiku karena terlalu cinta, dan menyuruhku untuk memetik sayuran di kebunnya setiap hari. Kali ini jelas dia datang untuk menertawakanku. Tapi aku peduli, bercanda, aku sibuk membalas dendam dan menghitung uang. Mana ada waktu untuk bersedih? Benar, aku berpikir. Aku langsung mengirimkan foto surat cerai. Mulai hari ini, aku lajang. Traktir aku makan. Chen Wanwan langsung menelepon. Kata pertamanya adalah, kau gila? Bicaranya kasar sekali. Untung kecelakaan mobilku tidak terlalu parah. Hanya terbentur kepala dan gegar otak ringan. Kau tidak punya niat untuk memberi selamat? Chen Wanwan terdiam sesaat. Beberapa minggu kemudian, aku mengenakan setelan mahal. Aku keluar dari rumah sakit dengan gaya. Chen Wanwan melipat tangan, mengejek. Di rumah sakit saja berpakaian seperti orang penting. Sedang kerasukan, aku mendecakkan lidah. Kau tahu apa? Hari ini adalah hari yang baik. Chen Wanwan malas menanggapi. Dia berbalik dan berjalan keluar, tanpa diduga bertemu dengan Shen Youchu. Tatapan Shen Youchu berhenti padanya sejenak. Matanya dingin. Kau datang, aku pergi. Aku berjalan mendekat. Aku tersenyum padanya. Mobilnya di mana? Ekspresi Shen Youchu sedikit terhenti. Di parkiran, ayo. Chen Wanwan tidak setuju. Sambil memiringkan kepala, dia menyipitkan mata indahnya menatapku, berkata begitu. Aku mendesak Shen Youchu yang terpaku. Melamun apa? Ayo pergi. Chen Wanwan terkekeh. Benar juga, ini urusan penting. Jangan ditunda. Shen Youchu mencibir sambil menarik sudut bibirnya. Song Xinhe, apa kau begitu tidak sabar untuk memisahkan diri dariku? Bukankah perceraian ini kau yang ajukan? Kenapa kau bersikap sinis begitu? Aku berkata jujur. Terutama karena aku ada acara lain nanti malam. Aku hanya ingin menyelesaikannya lebih cepat, agar tidak membuang waktumu. Shen Youchu selalu sangat sibuk, bahkan jarang pulang. Aku tahu dia tidak ingin melihatku. Kebetulan aku juga tidak berniat untuk terus terlibat dengannya. Lebih baik kita kembali ke rumah masing-masing dan menjalani hidup masing-masing dengan bebas. Alangkah baiknya. Shen Youchu berbalik dengan wajah dingin. Orang di kantor catatan sipil tidak terlalu banyak. Tidak lama kemudian, giliran aku dan Shen Youchu. Saat hendak masuk, ponsel Shen Youchu tiba-tiba berdering. Dari sudut mataku, aku melihat itu Lizia. Shen Youchu berjalan ke samping untuk menjawabnya. Aku samar-samar mendengar dia berkata dengan lembut dan pelan. HM, masih di luar. Ada sedikit urusan. Dia tidak pernah berbicara dengan Song Xinhe dengan nada seperti itu. Pernikahan ini sejak awal sudah dipaksakan, selama 5 tahun penuh. Keduanya selalu berselisih, bahkan untuk makan bersama dengan baik pun sulit dilakukan, apalagi perhatian yang lembut seperti ini. Petugas itu mendesak 2 kali, jadi mau dilanjutkan atau tidak, aku menggelengkan kepala. Dalam hati aku merasa kasihan pada pemilik tubuh asli. Dia sama sekali tidak memiliki tempat di hati Shen Youchu. Shen Youchu. Aku memanggilnya dengan suara keras. Kali ini urus-urusanku dulu. Bisa? Shen Youchu ini selalu memprioritaskan Lizia. Song Xinhe sudah sering bertengkar, tapi dia tidak bergeming. Pemilik tubuh asli juga bodoh. Dia benar-benar berpikir bisa menang dari Lizia? Bukankah itu sama saja dengan mencari masalah? Shen Youchu juga begitu. Kali ini prioritaskan urusanku dulu. Bukankah itu akan membuatnya bisa segera bersama dengan kekasihnya secara terbuka dan jujur? Ekspresi Shen Youchu tiba-tiba membeku. Lalu dia berkata ke seberang telepon, suruh dokter Zhang memeriksamu dulu. Aku akan segera ke sana. 20 menit kemudian, aku memegang surat cerai yang baru saja selesai. Air mata berlinang. Sudah kudapatkan, uang pisahanku yang besar sudah kudapatkan. Mulai hari ini, mari berwisata, minum alkohol, makan dan bersenang-senang. Menjadi orang yang bahagia, aku berkata dengan tulus kepada Shen Youchu. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih atas uangmu. Lagi pula, jangan pernah bertemu lagi. Aku keluar. Sekilas aku melihat Chen Wanwan. Wanita ini mengendarai Ferrari merah yang sangat mencolok. Sangat mencolok, sulit untuk tidak melihatnya.
Aku melangkah maju dengan riang. Aku punya uang sekarang, aku mau berbelanja. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara Shen Youchu. Suara yang agak tercekat, Song Xinhe. Aku buru-buru menoleh. Ada urusan lain, bibir merah Shen Youchu terkatup rapat, untuk sesaat tidak bisa membedakan emosi. Jika itu adalah pemilik asli, melihat ekspresinya yang jelas tidak beres ini, pasti akan menggali sampai ke akar-akarnya untuk bertanya dengan jelas. Tapi aku sudah terlalu malas untuk berpura-pura. Tidak ada, aku pergi. Aku mempercepat langkahku. Dengan keadaanku seperti ini, berlari kembali, menjauhi protagonis pria dan wanita adalah sumber kebahagiaan. Ketika duduk di mobil merah Shen Youchu untuk pergi, aku hanya melirik kaca spion sekali. Shen Youchu berdiri di sana, dikelilingi orang yang lalu lalang. Sunyi dan kesepian. Aduh, tanpa aku, si pembuat onar ini, mengejar. Akhirnya bebas, kan? Shen Youchu melirikku. Sayang sekali. Aku sangat tertarik, para wanita muda di tokomu, simpan semuanya untukku, ya? Shen Youchu sangat terdiam. Nona ini benar-benar khawatir tanpa alasan. Untungnya aku sebelumnya mengira kau sangat mencintainya. Akibatnya, setelah perceraian ini, wajahmu penuh dengan kebahagiaan, ya? Begitu jelas, aku menurunkan kaca di kursi penumpang, melihat dengan seksama. Song Xinhe sekarang berusia 28 tahun. Meskipun usianya bertambah 10 tahun sekaligus, untungnya wajah ini tampan dan gagah. Yang paling penting adalah, aku punya uang. Aku berpikir. Memberikan sebuah penjelasan, dia tidak mencintaiku, maka aku juga tidak mau mencintainya. Di persimpangan lampu merah, Chen Wanwan menoleh dan menatapku lama sekali, sampai aku merasa seluruh tubuhku merinding. Baru kemudian dia membuka mulut dengan makna yang tidak jelas, kau mengalami kecelakaan mobil ini, seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Jantungku berdetak kencang. Aku terdiam sesaat, menjilat bibirku. Mungkin setelah mengalami hidup dan mati, terkadang Chen Wanwan menyesal. Wajahnya muram, dia bahkan belum memesan cukup. Bukan anggur yang dia maksud. Melainkan para wanita cantik di bar, maksudku para adik perempuan. Aku mengangkat gelas ke arahnya, ayo, temani kakak minum satu. Chen Wanwan, aku menepuk bahunya, lihatlah para adik perempuan cantik ini. Lihatlah, adik-adik, mulut kakak ini manis dan parasnya menawan. Mana yang tidak lebih baik dari mantan istriku itu? Dasar si pemilik tubuh asli itu juga. Wanita cantik di dunia ini sangat banyak, dia punya uang dan paras. Kenapa harus bersikeras pada satu pohon itu? Manusia itu, paling takut terjebak dalam pikiran sempit. Chen Wanwan mencibir, akhirnya kamu tidak buta. Kemudian, adik perempuan yang ramping itu datang membantuku menuangkan anggur. Dengan patuh dia berkata, kakak, cobalah yang ini. Oke, aku baru saja akan mengambilnya dengan gembira, tetapi Chen Wanwan merebutnya. Tidak boleh dicampur. Kamu baru keluar dari rumah sakit, aku tidak mau menelepon 118 lagi nanti. Sambil berkata begitu, dia melirik gadis itu, wajah gadis itu langsung memucat. Dia buru-buru menunduk dan meminta maaf. Maaf, kakak, aku tidak tahu kamu. Aku dengan murah hati melambaikan tangan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak sedang senang hari ini. Kemudian aku tersenyum dan melirik Chen Wanwan, bercanda. Kamu ini benar-benar, hanya pejabat yang boleh membakar, rakyat jelata tidak boleh menyalakan lampu. Ya. Ketika pacar-pacar kecilmu memberimu minum, kamu minum dengan sangat gembira. Giliran aku, tidak boleh. Chen Wanwan tertawa marah, apakah ada perbandingan? Kenapa tidak ada? Aku sibuk makan, tiba-tiba, Chen Wanwan tiba-tiba bertanya lagi. Ngomong-ngomong, apakah keluargamu tahu tentang masalah ini? Aku tiba-tiba terdiam. Sial, lupa soal ini. Belum sempat aku berbicara. Chen Wanwan memasang ekspresi seolah sudah tahu segalanya, sudah kuduga kamu tidak berani bilang. Bukan tidak mau. Tapi tidak berani. Hubungan pemilik tubuh asli dengan keluarganya sebenarnya tidak terlalu baik. Orang tuanya keras kepala dan kuno. Lebih menyayangi adik laki-lakinya. Dia juga memiliki kepribadian pemberontak. Dulu, demi menikahi Shen Youchu. Juga berulang kali menyalahkannya karena pertengkaran antara dirinya dan Shen Youchu. Pokoknya, hari-hari si peran antagonis pria ini sebelumnya. Juga tidak terlalu baik. Tapi, toh, perceraian sudah di tangan. Aku takut apa? Hari-hari selanjutnya lebih bahagia dari yang kubayangkan. Aku menyuruh Bibi untuk mengepak semua barang Shen Youchu dan mengirimkannya. Villa ini awalnya adalah rumah pernikahan yang dibelikan orang tua pemilik asli. Untuk mereka. Tapi, Shen Youchu tidak suka menginap di sini. Mungkin setiap sudut di sini. Mengingatkannya akan penghinaan yang pernah Song Xinhe berikan padanya. Awalnya, dia lebih sering berada di perusahaan. Kemudian, ketika karirnya meroket, dia membeli apartemen di dekat perusahaan. Pemilik asli pernah ke sana sekali. Akibatnya, dia justru bertemu dengan Li Zia di sana. Sungguh canggung, coba bayangkan. Meskipun Li Zia langsung menjelaskan.
Bahwa dia hanya berteduh sementara di sana karena hujan. Bagaimana mungkin Song Shin-hye tidak marah dengan wataknya itu? Saat itu, dia bertengkar hebat dengan Shen Youchu dan saling mendiamkan selama sebulan. Kemudian, Song Shin-hye yang tidak tahan mengambil inisiatif untuk mengalah dan berkompromi. Siapa suruh di matanya dan hatinya hanya ada Shen Youchu? Hai. Sekarang bagus, villa mewah 3 lantai sebesar ini semuanya milikku sendiri. Shen Youchu tidak punya banyak barang di sini, tapi setelah dibersihkan, aku masih merasa agak kosong. Maka aku langsung pergi berbelanja. Kemudian, aku mulai mengkritik dan memilih di toko favoritku. Yang ini, dan yang ini tidak usah. Sisanya, tolong bungkus semuanya untukku. Baik, Tuan Song. Wajah kepala toko hampir tersenyum lebar. Dia sangat senang. Aku juga sangat senang. Beberapa staf toko pria dan wanita mengikuti di belakangku membantuku membawakan barang-barang. Tidak kusangka, baru saja keluar pintu. Aku bertemu dengan Shen Youchu. Dia tertegun saat melihatku. Dan aku sudah melihat Li Zia di belakangnya. Sepertinya cedera kakinya sudah hampir sembuh. Bahkan sudah bisa datang berbelanja ke mall. Bibir Shen Youchu bergerak-gerak, dan dia berinisiatif membuka mulut. Ibunya akan segera berulang tahun. Jadi aku membawanya ke sini untuk memilih hadiah. Aku mengerjap-ngerjapkan mata. Mengapa kau memberitahuku ini? Aku tidak peduli. Karena sopan, aku tetap mengangguk dengan sopan. Namun, sebelum aku melangkah pergi untuk berpamitan, Li Zia juga bersuara. Ekspresinya tampak sedikit menyesal. Tuan Song, maaf ya, kakiku masih kurang nyaman. Jadi Youchu membantuku datang ke sini. Aku lihat Anda sepertinya membeli banyak barang, apakah tidak sulit membawanya? Bagaimana kalau Youchu mengantarmu? Aku tidak apa-apa sendiri. Dengar. Apa maksudnya seni berbicara? Mengingatkan Shen Youchu bahwa akulah yang mendorongnya. Menyiratkan agar aku tidak cemburu. Bahkan dengan murah hati menyerahkan Shen Youchu padaku. Aku tersenyum dan berkata, tidak perlu. Mobilku ada di bawah. Selain itu, urusan pribadi seperti ini. Sebaiknya jangan merepotkan Nona Shen. Li Zia tertegun. Apa? Aku juga terkejut, menatap Shen Youchu. Nona Shen. Apakah kamu belum memberitahu Tuan Li bahwa kita sudah bercerai? Saat ini, Li Zia menatap Shen Youchu dengan wajah terkejut. Shen Youchu mengerutkan bibirnya dengan tegang, raut wajahnya tidak terlalu bagus. Aku tidak suka mengumbar urusan pribadi, seolah menyindirku. Aku hanya mengadakan beberapa pesta perayaan perceraian. Kenapa pelit sekali? Li Zia sepertinya juga tidak menyangka akan mendapatkan bom seperti ini. Dia membuka mulutnya, Youchu, kamu dan Tuan Song sudah, kenapa kamu tidak memberitahuku? Mendengar suaranya, Shen Youchu sepertinya baru ingat bahwa ada orang ini di sampingnya. Bibir merahnya bergerak sedikit. Setelah berhenti sejenak, dia berbisik menjelaskan, akhir-akhir ini terlalu sibuk, Z. Dulu, kalimat ini paling sering dia gunakan untuk mengelak Song Shin-hye. Tidak disangka roda nasib berputar. Li Zia juga bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi protagonis pria dan pemeran pendukung pria memang berbeda. Kalimat ini bagi Li Zia. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Matanya beralih beberapa kali antara aku dan Shen Youchu. Dia membuka mulutnya dengan nada meminta maaf. Maaf ya, aku tidak tahu sebelumnya. Tidak sengaja menyinggung. Tuan Song, kalau begitu kalian jalan-jalan dulu. Ku membantuku membawakan barang-barang, lumayan berat juga. Aku pergi dulu. Baru saja melangkah, Shen Youchu tiba-tiba berkata, tunggu. Aku menoleh, Nona Shen ada urusan? Alis Shen Youchu berkerut. Sepertinya masih belum terbiasa dengan perubahan sikapku yang tiba-tiba. Kemarin dia bilang kamu sudah lama tidak menjenguknya. Suara Shen Youchu merendah, sepertinya sulit untuk diucapkan, tetapi dia harus melakukannya. Jika kamu ada waktu, pergilah menjenguknya. Yang dia maksud adalah, ibu yang menderita uremia selalu menyukai Song Shin-hye, berbeda dengan Shen Youchu. Karena Shen Youchu tidak pernah memberitahunya bahwa dia terpaksa menikah dengan Song Shin-hye, dalam hati orang tua itu. Song Shin-hye, tuan muda ini, tidak mempermasalahkan kondisi keluarga Shen, dan sepenuh hati mencintai Shen Youchu. Tentu saja, dia merasa Song Shin-hye menyenangkan di matanya, pada awal pernikahan mereka. Untuk menyenangkan Shen Youchu, Song Shin-hye selalu bersikeras untuk secara aktif merawat ibunya, berusaha mendapatkan simpati dari wanita tua itu. Dia tahu ini adalah kartu terakhirnya. Shen Youchu berbakti, bahkan demi ini. Dia tidak akan dengan mudah bertengkar dengannya. Tetapi ketika Song Shin-hye bergerak terhadap Li Zia, dia menginjak garis bawahnya. Song Shin-hye kehilangan kartu terakhir yang selalu dia pegang. Kupikir-pikir dan akhirnya setuju. Baiklah, kalau begitu besok saja. Bagaimanapun, orang tua itu tidak melakukan kesalahan apapun. Ekspresi Shen Youchu mengendur. Tentu saja menerima. Kalau begitu, aku akan menjemputmu besok pagi. Aku memberinya isyarat. Menggoyangkan kunci mobil. Tidak perlu, aku punya kaki dan tangan. Aku bisa pergi sendiri, tidak perlu merepotkan Nona Yu.
Ekspresi Shen Youchu dan Lizia membeku bersamaan. Keesokan paginya, aku berangkat menuju sanatorium. Sanatorium mewah ini berada di pinggiran kota, fasilitasnya lengkap, pelayanannya juga bagus. Tentu saja, harganya juga sangat mahal. Tuan Song, Anda datang. Aku melihat diriku. Menyapa dengan sopan. Ini adalah orang yang diundang oleh Shen Youchu, tahu bahwa hubunganku dengan Shen Youchu tidak baik. Bahkan terhadapku juga sangat acuh tak acuh. Ibu Shen terbaring di tempat tidur, tersiksa oleh uremia selama bertahun-tahun. Membuat tubuhnya kurus dan lemah. Tapi untungnya, dalam beberapa tahun terakhir di sanatorium, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Pandangan Xiao Liu berhenti sejenak pada hadiah di tanganku. Mencibir, sedikit jijik, bahkan seorang perawat meremehkan caraku yang tidak menentu ini. Karena dia tahu, apapun yang kulakukan hanya akan menimbulkan kebencian Shen Youchu. Wajahnya tersenyum palsu. Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Aku menghela napas dalam hati. Song Xinhe dari awal hingga akhir hanya memanfaatkannya saja. Tapi dia menganggapnya serius. Orang tua itu juga tidak melakukan kesalahan apapun. Sedikit, aku membawakanmu sup ayam. Anda coba nanti. Ibu Shen justru menggenggam tanganku dan menatapku lama, lalu bertanya dengan hati-hati. Apakah Youchu anak itu membuatmu marah lagi? Aku menggelengkan kepala. Ibu Shen menghela napas. Dia menghela napas dengan nada tak berdaya. Youchu memang keras kepala sejak kecil. Dan dia selalu memendam semuanya dalam hati. Jika dia membuatmu tidak senang, katakan pada ibu akan membelamu. Aku merasa semakin bersalah. Awalnya aku berencana memberitahunya tentang perceraian ini, tapi sekarang rasanya tercekat di tenggorokan. Tidak bisa kuucapkan sama sekali. Aku makan bersama Ibu Shen dan mengobrol dengannya sebentar. Sebelum pergi, aku ragu-ragu lama, tapi akhirnya dengan berat hati aku membuka mulut. Aku akan terus sibuk untuk beberapa waktu ke depan, mungkin tidak bisa sering menemanimu. Akan kukurangi frekuensinya dulu. Lalu cari waktu yang tepat untuk memberitahunya. Mungkin akan lebih baik. Tidak mungkin menyembunyikannya selamanya. Aku bersedia, tapi Shen Youchu tidak akan setuju. Jika aku sering datang, mungkin dia akan merasa aku masih menyimpan niat buruk padanya. Ibu Shen menepuk tanganku dan berbisik, Xinhe, kamu anak baik. Kejadian sebelumnya, Youchu memang salah, meskipun dia tidak pernah menyebutkannya padaku. Tapi aku tahu dia sangat menyalahkan diri sendiri dan menyesal. Dia sangat menyukaimu. Anak itu hilang, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Jantungku berdebar kencang. Anak, benar, inilah yang menyebabkan Song Xinhe. Dan hubungan Shen Youchu benar-benar hancur. Ya, Song Xinhe dan Shen Youchu sebenarnya pernah memiliki seorang anak. Anak ini didapatkan Song Xinhe saat Shen Youchu mabuk karena urusan pekerjaan, dengan segala cara. Singkatnya, kehadiran anak ini tidak terlalu jujur. Tapi di mata Song Xinhe, ini adalah cara paling ampuh untuk mengikat Shen Youchu di sisinya. Setelah mengetahui kehamilan itu, Shen Youchu di satu sisi merasa bersalah terhadap cahaya putihnya. Lizia, di sisi lain, dia tidak tega melepaskan darah dagingnya sendiri. Pada akhirnya, dia tetap memilih anak itu. Masa kecilnya berlalu. Sudah cukup berat, jadi dia tidak tega anaknya sejak lahir. Sudah memiliki keluarga yang berantakan. Saat itu, hubungannya dengan Song Xinhe sedang baik-baiknya. Dia akan patuh memakan suplemen yang dibelikan Song Xinhe untuknya. Juga akan dengan sengaja mencari berbagai macam panduan mengasuh anak. Dia benar-benar menginginkannya. Jadi, dia benar-benar putus dengannya setelah keguguran. Kalau dipikir-pikir, ini juga agak aneh. Setelah Shen Youchu hamil, Song Xinhe merasakan perubahan sikapnya menjadi lebih baik dan semakin menjadi-jadi. Dia ingin setiap saat membuatnya berada di sisinya. Setiap kali Shen Youchu menolak, dia akan menggunakan anak sebagai tameng. Dengan alasan membina hubungan orang tua anak, membuat Shen Youchu tidak punya pilihan selain mengalah. Setelah berkali-kali, Shen Youchu menjadi sedikit tidak sabar. Suatu kali, Shen Youchu harus melakukan perjalanan bisnis. Di antara orang-orang yang pergi bersamanya ada Lizia. Song Xinhe tidak setuju sama sekali, dan memintanya untuk mengganti orang lain. Untuk fokus pada kehamilan di rumah, Shen Youchu merasa dia mencampuri kebebasannya. Curiga dan mendominasi. Mereka berdua bertengkar hebat. Song Xinhe berkata, bisakah kamu bersikap normal? Jangan berpikir semua orang sama bejatnya denganmu, oke? Setelah mengucapkan kalimat ini, Shen Youchu membanting pintu dan pergi. Akibatnya, malam itu, Song Xinhe menerima kabar bahwa Shen Youchu mengalami keguguran karena marah dan melukai kandungannya. Bisa dibayangkan, setelah kejadian ini, hubungan mereka berdua langsung hancur. Keributan besar terjadi. Jika sebelumnya Shen Youchu merasa jijik pada Song Xinhe, maka setelah itu, dia membencinya. Dia tidak pernah menginjakkan kaki lagi di rumahnya. Ini adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Ini membuktikan bahwa pemilik asli mencari mati.
Jika dia kejam, dia benar-benar tidak mengampuni dirinya sendiri. Aku terdiam beberapa saat, dan berkata, semua itu sudah berlalu. Song Shin-hye yang dulu sudah mati. Hal-hal ini berakhir di sini. Setelah keluar dari panti jompo, aku merasa sedikit sedih, tidak tahu untuk Shen Youchu atau untuk Song Shin-hye yang dulu. Kemudian, kesedihan ini bertambah ketika aku menyadari bahwa aku secara tidak sengaja menghilangkan kunci mobil. Mencapai puncak, aku dengan putus asa menelepon Chen Wanwan, jemput aku. Biasanya, Chen Wanwan merasa tidak masuk akal, apa aku supirmu? Harus selalu siap saat kau ingin pindah rumah, bukannya aku tidak membayar, kataku. Chen Wanwan berkata, panti rehabilitasi ini cukup terpencil, sulit untuk naik taksi. Kemudian Chen Wanwan datang dengan pasrah. Ketika tiba di rumah, hari sudah gelap. Yang lebih penting, hujan deras turun, melihat tirai hujan yang besar di luar. Dengan murah hati, aku menampung Chen Wanwan dan memberinya kamar tamu di lantai 2 untuk tidur. Tanpa diduga, keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu dengan panik, tolong. Berteriak pagi-pagi begini, kataku sambil setengah tidur, dengan mata sayu membuka pintu. Siapa? Kenapa kau datang? Yang berdiri di luar pintu ternyata adalah Shen Youchu. Dia baru saja akan berbicara, setiap kata seolah-olah dipaksa keluar dari sela-sela giginya. Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat, mengganggu kalian. Aku memutar mata. Kau juga tahu kau mengganggu mimpi orang? Lagi pula, kenapa kau memasang wajah seperti itu? Ini rumahku, oke? Kau hanya mantan istri, hak apa kau untuk marah? Memasang ekspresi seperti orang yang diselingkuhi, untuk siapa kau tunjukkan? Kau sudah lama menyelingkuhi aku sudah terbiasa, kataku sambil menoleh ke Chen Wanwan. Tidak ada apa-apa, tidurlah kembali. Chen Wanwan ini punya penyakit putri. Bagaimanapun juga, dia terjebak hujan karena aku tidak bisa tidak memberinya tidur yang nyenyak. Bukan, Chen Wanwan tampak jauh lebih sadar ketika melihat Shen Youchu. Dengan senyum malas, ada tamu, akan terlalu kasar jika aku kembali tidur. Asing dan kau juga, kenapa tidak mengajak orang masuk dan duduk? Lihat, sudah kubilang, wanita ini akan gila jika kurang tidur. Aku malas memperhatikannya. Aku menatap Shen Youchu lagi, tidak berniat membiarkannya masuk, baru saja membersihkan barang-barangnya. Aku tidak ingin rumah ini kotor lagi, merepotkan bibi untuk membersihkannya lagi. Pagi-pagi begini. Nona Shen datang karena ada urusan, tanyaku. Wajah Shen Youchu tampak sedikit membiru. Jelas sekali, beberapa kata obrolan Shen Wanwan berhasil menyentuh titik sensitifnya, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Jika dulu, dia bisa langsung menyuruh Shen Wanwan pergi dengan statusnya sebagai nyonya rumah. Tapi sekarang, dia bahkan tidak lebih baik dari Shen Wanwan, bahkan tidak bisa memasuki pintu ini. Namun, wanita seperti ini sangat sabar, Shen Youchu juga tidak terkecuali. Dia menarik napas dalam-dalam. Tidak melihat Shen Wanwan lagi, dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan menyerahkannya. Kemarin kamu meninggalkannya di tempat ibu. Dia mendesakku untuk mengantarkannya padamu, yang tersirat adalah dia datang ke sini murni karena itu. Terima kasih, aku mengambil kunci itu, sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot datang ke sini. Aku punya kunci cadangan. Shen Youchu terdiam sesaat, aku menunggu beberapa detik. Benar-benar tidak sabar lagi, Wei Wan mengingatkan, Nona Shen. Apakah ada hal lain yang perlu Anda urus? Jika Shen Youchu tidak mengerti arti pengusiran ini, dia tidak akan mencapai posisi ini hari ini. Dia mengerutkan bibirnya yang merah, tidak ada. Aku langsung menutup pintu. Shen Wanwan berdiri di tangga dan menatapku. Aku heran, kamu tidak kembali tidur siang, kenapa menatapku seperti itu? Shen Wanwan menyipitkan matanya sedikit, melipat tangannya di depan dada, tidak apa-apa. Hanya saja aku merasa kamu sedikit tidak berperasaan pada mantan istrimu. Aku benar-benar kehilangan kata-kata, jika tidak ada yang ingin dikatakan, kamu tidak perlu mengatakannya. Shen Wanwan mengangkat dagunya, Song Shin-hye, jangan bilang padaku. Kamu tidak bisa melihat pikirannya. Aku bertanya balik, pikiran apa? Shen Wanwan bersandar ke belakang, berkata dengan malas, dia ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kalau tidak, dia tidak akan datang pagi-pagi. Hanya untuk mengantarkan kunci mobil, dan tidak akan memasang wajah masam setelah melihat Shen Wanwan di rumah ini. Aku memiringkan kepala. Lalu, Shen Wanwan mengetuk-ngetuk pagar, seolah berkata dengan santai, kamu tidak merasakan apa-apa? Merasakan apa? Dia mengingat, aku harus buru-buru mengejarnya. Aku merasa sedikit lucu, ada. Shen Wanwan menoleh. Sorot matanya sedikit bergerak, sepertinya berkali-kali hancur. Aku mengangkat bahuku dengan ciut. Kurasa perceraian ini benar. Seharusnya aku tahu siapa dia sejak awal. Seharusnya aku menyerah padanya lebih cepat, sia-sia membuang waktuku begitu lama. Shen Wanwan sepertinya juga tidak menyangka. Aku akan mengatakan ini. Setelah menatapku beberapa saat, dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, Song Shin-hye, akhirnya kau berguna sekali ini. Aku sangat terinspirasi.
Aku tidak bisa menahan diri untuk membalas pujian. Tidak, tidak, masih jauh dibandingkan denganmu. Kaulah yang benar-benar berpengalaman dengan banyak wanita. Ini hanyalah sandiwara bagimu. Kau belum bertemu belahan jiwamu. Bukankah begitu di novel? Putri dominan selalu bertemu. Cinta sejati yang ditakdirkan akan membayar kembali semua hutang cinta masa lalu. Shen Wanwan menatapku tanpa berkata-kata. Aku tahu kalimat berikutnya tidak bisa dibicarakan denganmu. Si bodoh, jadi dia kembali tidur. Aku tidur sampai sore. Aku terbangun karena suara keras. Saat bangun, aku menemukan di ponselku banyak panggilan tak terjawab dan pesan WeChat, semuanya dari orang tua pemilik asli tubuh ini. Setelah melihat-lihat sebentar, aku tahu mengapa mereka tiba-tiba menghubungiku. Mereka tahu tentang perceraianku dengan Shen Youchu. Kau bercerai dengan Shen Youchu? Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Sudah berapa kali ku bilang. Perusahaan Shen Youchu sekarang sedang berkembang pesat. Kita dan mereka juga sedang membicarakan kerjasama. Apa yang kau lakukan pada kami? Umurmu sudah berapa? Kenapa kau masih begitu keras kepala? Bercerai seenaknya. Tidak bisakah kau sedikit saja memikirkan orang lain? Kau terlalu egois. Aku tidak punya anak sepertimu. Pokoknya, itu hanya kata-kata itu berulang-ulang. Aku melihatnya sebentar lalu berhenti melihatnya. Keluar mencari makan. Baunya harum sekali. Aku tercengang melihat makanan mewah di meja makan. Dan Shen Wanwan yang perlahan menikmati makanan lezat. Shen Wanwan, apa kau masih punya hati nurani? Kau makan sendiri. Shen Wanwan mengangkat kelopak matanya. Apa aku harus demi perutmu? Bagus, sangat meyakinkan, tidak bisa dibantah. Aku langsung mendekat, mengambil sumpit, dan mengambil daging asam manis kesukaanku. Selain dari yang lain, Shen Wanwan sangat ahli dalam hal makan. Makanan pesan antar eksklusif yang dia pesan pun lebih enak dari pesanan orang lain. Ngomong-ngomong, telepon orang tuamu sampai ke aku, mereka bilang ada yang ingin dibicarakan denganmu, tapi kamu tidak menjawabnya. Shen Wanwan tiba-tiba berkata, aku menambahkan lagi iga bakar, aku tahu. Sumpit Shen Wanwan berhenti sejenak, pandangannya menyapu ponselku, maukah aku menghindar dulu? Aku tidak punya apa-apa, tidak perlu. Mereka bilang mereka. Lagi pula, nasi sudah menjadi bubur, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saat sedang berbicara, telepon berdering lagi. Aku mengangkatnya, belum sempat bicara. Di seberang sana langsung memuntahkan omelan. Song Xin-he, sekarang juga cari Shen Youchu. Katakan kamu salah, kamu hanya impulsif sesaat, mohon padanya untuk rujuk denganmu. Aku mendengarkan suara perempuan yang melengking ini dan menjauhkan ponselku sedikit. Rujuk? Berani sekali mereka berpikir begitu. Dimarahi atau mati di tangan Shen Youchu. Mana yang lebih parah? Aku masih sangat tahu itu. Oke, Song Xin-he, Song Xin-he. Apakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Akhirnya aku menyempatkan diri menjawab, mendengarkan. Tapi masalah ini agak sulit, lagi pula aku tidak bisa melakukannya. Di seberang sana semakin marah. Song Xin-he, apakah ini sikapmu terhadap orang tua? Aku berdoa. Bukankah Anda sebelumnya mengatakan tidak punya anak laki-laki sepertiku? Anda lupa? Di seberang sana langsung terdiam. Dia sepertinya masih ingin memarahi, tapi aku sudah malas mendengarkan. Lagi pula, apa yang ingin kukatakan sudah sangat jelas. Aku masih sibuk, lain kali saja kita bicara. Setelah selesai berbicara, aku menutup telepon dan langsung memblokirnya. Chen Wanwan yang menyaksikan serangkaian operasi yang lancar itu, dia langsung meletakkan sumpitnya. Dia menatapku dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan untuk waktu yang lama, baru kemudian berteriak, hebat juga kamu, Song Xin-he. Tidak hanya mencampakkan mantan, tapi bahkan berani melawan orang tuamu. Mulutku masih mengunyah daging. Menanggapi dengan tidak jelas, di mana ada tekanan, di situ ada perlawanan. Chen Wanwan tertawa mengejek. Tubuhnya sedikit condong ke depan, satu tangan menopang pipi, bibir merahnya sedikit terangkat. Kalau begitu, mungkin suatu hari giliranku. Aku mengacungkan jempol, memuji kesadaran dirinya. Aku tidak terkejut dengan reaksinya. Dia tumbuh bersama dengan pemilik tubuh ini dan sangat jelas dengan temperamen dan kepribadian Song Xin-he yang asli. Saat ini, hal-hal yang kulakukan, menurutnya, mungkin bisa diringkas dalam satu kalimat. Aku sudah gila, tetapi omong-omong, siapapun yang menghadapi hal-hal buruk ini, siapapun pasti akan gila. Aku hanya pemeran pendukung pria, dan tidak memiliki aura protagonis pria. Melarikan diri secepatnya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup. Oh ya, bisakah kamu bantu aku melihat rumah baru? Aku berkata, meskipun yang ini juga bagus, tetapi pasti akan terganggu sesekali. Cukup menjengkelkan, bukan hanya Shen Youchu, tetapi juga keluarga pemilik tubuh asli. Semuanya merepotkan. Hari ini aku benar-benar berselisih dengan mereka. Siapa tahu apakah mereka akan datang mencari masalah, aku tidak tertarik meladeni mereka. Balas Chen Wanwan. Oke, serahkan padaku. Chen Wanwan memang seorang anak orang kaya generasi ketiga yang kompeten.
Meskipun biasanya sebagian besar waktunya dihabiskan untuk makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi ketika aku benar-benar membutuhkannya, dia benar-benar bisa diandalkan. Keesokan harinya, dia meneleponku. Katanya sudah memilih sebuah villa di Chengxi. Pemilik asli rumah ini pergi ke luar negeri dan ingin segera menjualnya. Rumah ini baru saja direnovasi, belum pernah ditinggali, lumayan buat kamu. Aku sangat puas dengan efisiensinya. Hari itu juga aku mengajak Chen Wanwan untuk menandatangani kontrak dengan pemilik rumah, dan membalik namanya secepat mungkin. Kemudian berbalik dan memasang papan nama di rumah yang sebelumnya. Aku memanggil perusahaan pindahan, sekelompok pekerja terus sibuk naik turun tangga. Aku di samping hanya bisa terdiam melihatnya, tidak melihat tidak tahu, sekali dibereskan. Barang-barang pemilik tubuh asli ini banyak sekali, ini harus memberi orang upah tambahan. Tuan Song. Apa isi kotak ini? Lumayan berat. Seorang pekerja memindahkan sebuah kardus besar dari lantai 3. Kotak itu tersegel rapat, dari luar tidak terlihat apa isinya. Aku baru saja akan melihatnya. Tiba-tiba aku menerima sebuah telepon. Halo, apakah ini Tuan Song? Ini dari rumah sakit umum daerah tingkat 3, istri Anda tiba-tiba pingsan di jalan dan dibawa ke rumah sakit. Bisakah Anda segera datang ke sini? Aku tertegun, Shen Youchu pingsan? Dibawa ke rumah sakit? Anda pasti salah orang? Aku bukan suaminya. Aku menjelaskan. Suara di seberang sana berbeda, tetapi nomor teleponnya tertulis, pemilik. Aku teringat, dulu ketika Shen Youchu hamil, Song Xinhe bersikeras untuk mengubah pemilik di ponselnya menjadi ayah Zai Zai Song Xinhe. Shen Youchu tidak bisa membantahnya. Biarkan saja dia. Tidak kusangka, padahal sudah lama kami bercerai, dia malah lupa mengubahnya. Bagaimana keadaannya? Pasien mengalami pingsan akibat gula darah rendah, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Tapi kondisi keseluruhannya tidak terlalu baik. Sebaiknya Anda segera. Saya mengerti. Tapi saya sedang agak sibuk sekarang. Begini saja, kalian telepon pacarnya sekarang saja. Namanya Lizia. Seharusnya ada nomornya di daftar. Setelah itu, jika ada apa-apa, kalian langsung hubungi dia saja. Saya tutup teleponnya. Kulihat ada banyak kotak lagi di ruang tamu. Kapan selesainya beres-beres ini? Pindahkan saja semuanya dulu. Nanti kalau ada waktu baru aku rapikan. Untungnya rumah baru ini cukup besar. Aku minta bantuan Bibi untuk merapikan barang-barang secara kasar. Aku lalu main beberapa game, dan sekalian mencoba restoran daging panggang kekinian yang baru buka. Rasanya lumayan enak. Dekorasinya terutama menambah nilai. Aku tidak tahan untuk mengambil beberapa foto dan kemudian mempostingnya di lingkaran pertemanan. Absen. Hari ini juga hari menambah masa otot, diselingi dengan satu foto selfie keren. Teman-teman ramai memberikan like, bahkan Chen Wanwan yang biasanya malas muncul di lingkaran pertemanan juga berkomentar. Tempat ini lumayan. Balasku, kamu pernah coba? Chen Wanwan, tentu saja, ini punyaku. Tidak bisa berkata apa-apa. Kamu berhasil pamer. Namun, yang tidak kusangka adalah, Lizia ternyata juga berkomentar padaku. Komentar yang sopan di permukaan, tapi mengandung pertanyaan dan paksaan. Dengan nada bicara yang tinggi dan merendahkan, Song Xinhe, meskipun kamu sudah bercerai dengan Youchu, tapi Youchu sekarang terbaring di rumah sakit, kamu bahkan tidak mau menjenguknya? Pantaskah? Sakit parah mendadak apa? Begitu dia berkomentar, lingkaran pertemanan langsung heboh. Berita tentang perceraianku dengan Shen Youchu hanya diketahui oleh segelintir orang. Aku bahkan belum memikirkan caption perceraiannya. Dia enak saja, langsung berdiri di puncak moralitas. Aku juga cuma sedikit drama. Mantan yang baik seharusnya seperti sudah mati. Aku begini kan juga karena takut kamu salah paham. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan pergi. Bagaimanapun juga. Kita ini setidaknya pernah menjadi teman sekelas, menjengukmu juga wajar. Bagaimana menurutmu? Lini masa media sosial sangat ramai, semua orang marah, lalu tidak lama kemudian. Lizia sendiri menghapus komentar itu. Apakah dengan menghapus, semuanya bisa dianggap tidak terjadi? Aku langsung bertanya secara terbuka kepada para ahli di lini masa media sosialku, menanyakan hadiah apa yang cocok untuk menjenguk mantan istri. Yang cocok dengan pacarnya saat ini. Tolong, ini sangat penting bagiku. 1 jam kemudian, aku membawa buah-buahan ke rumah sakit. Tak disangka, baru sampai di luar kamar. Aku mendengar suara Lizia yang penuh perhatian, Youchu, jangan marah lagi. Aku tahu kali ini aku salah, tapi aku juga melakukannya untukmu. Shen Youchu tidak menjawab. Lizia tampak kesal dan merasa tidak dihargai, kamu sudah pingsan, rumah sakit bahkan meneleponnya. Dia bahkan tidak mau datang menjengukmu. Seandainya terjadi sesuatu padamu hari ini, seolah-olah aku melakukan kesalahan besar. Suara lelah Shen Youchu akhirnya terdengar, aku sedikit lelah, ingin sendiri. Belum selesai bicara, terdengar suara kursi bergeser dari dalam ruangan. Lizia datang ke pintu. Begitu membuka pintu dan melihatku, dia terkejut dan terpaku di tempat. Shen Youchu menyadari ada sesuatu yang aneh.
Dia juga menoleh dan melihat ke arahku. Wajahnya sangat pucat, tidak ada lagi aura direktur wanita yang tegas seperti biasanya. Berbaring di ranjang rumah sakit dengan infus, dia tampak rapuh. Saat melihatku, matanya yang semula redup sedikit bersinar, tampak gugup dan bingung. Shin-hye, kenapa kamu datang? Aku melewati Lizia dan masuk ke dalam. Aku hanya takut orang-orang akan mengkritikku karena setelah bercerai. Aku tidak peduli apakah mantan istriku hidup atau mati. Bagaimanapun, kita teman sekelas, tidak perlu terlalu tegang. Benar kan? Shen Youchu, wajah cantik Shen Youchu memucat, bibirnya menegang. Dia pasti melihat pertengkaran antara aku dan Lizia di lini masa media sosial. Sebagai orang yang sombong seperti dirinya. Bagaimana dia bisa mentolerir dirinya dipermalukan di depan umum seperti ini? Ini benar-benar memalukan. Kebenciannya padaku mungkin bertambah lagi. Memikirkan hal ini membuatku kesal. Baiklah, aku sudah datang sekarang. Jika tidak ada apa-apa lagi. Aku duluan ya, Song Shin-hye, kata Shen Youchu sambil tersenyum tipis. Kamu harus seperti ini? Aku mengangkat alis, bertanya dengan tulus. Seperti apa? Aku baru menjengukmu 3 hari setelah kecelakaan mobil. Dibandingkan denganmu, aku sudah cukup baik, kan? Kalau mau dibilang sangat. Siapa yang bisa menandingi tokoh utama wanita? Ekspresi Shen Youchu langsung pucat, dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, ponselku tiba-tiba berdering, dari bibi di rumah. Tuan Song, sebagian besar barang Anda sudah beres, tetapi masih ada satu kotak yang belum disentuh. Isinya beberapa barang keramik, menurut Anda bagaimana sebaiknya kami menanganinya? Aku tertegun. Barang keramik? Iya, dan sepertinya. Sepertinya Anda membuatnya sendiri, jadi saya berpikir untuk bertanya kepada Anda. Aku melirik Shen Youchu. Ada tatapan bingung macam apa di kepalaku, kilatan putih melintas di benakku, aku ingat. Barang-barang keramik ini memang dibuat sendiri oleh pemilik tubuh sebelumnya. Waktu kuliah, Shen Youchu bekerja di toko keramik DY. Saat itu, Song Shin-hye sering pergi ke sana untuk mengejarnya, bisa tinggal di sana sepanjang sore. Dia tidak punya bakat, juga tidak punya kesabaran, hanya memikirkan Shen Youchu. Sehingga setiap kali dia membuat dirinya kotor, akhirnya membawa pulang hasil karya yang jeleknya tak tertahankan. Dia sangat menikmati, sama sekali tidak merasa malu. Kemudian, Shen Youchu tidak tahan lagi. Song Shin-hye segera memanfaatkan kesempatan itu, kalau begitu, ajari aku secara langsung. Shen Youchu tentu saja tidak mau, tetapi Song Shin-hye royal. Dia adalah pelanggan VIP di toko itu. Dia tidak bisa menyinggungnya. Sampai kemudian Shen Youchu mengundurkan diri, Song Shin-hye baru berhenti. Satu kotak karya seni itu dikumpulkan seperti itu. Bukan barang penting. Buang saja semuanya, kataku dengan acuh tak acuh. Tunggu. Shen Youchu tiba-tiba berbicara, kamu pindah rumah, harus diakui. Wanita ini kadang-kadang masih punya akal. Aku mengangguk, iya. Shen Youchu, kamu pindah kemana? Kenapa tiba-tiba sekali? Aku tidak bisa menahan tawa. Nona Shen, Xiao Shen, berapa kali lagi aku harus mengingatkanmu? Kami sudah bercerai. Apa yang kulakukan? Di mana aku tinggal? Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Shen Youchu tiba-tiba tercekat, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa diterima. Matanya tampak memerah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengalah dan berbisik pelan, barang-barang itu. Kalau kamu tidak mau, biar aku suruh orang mengambilnya. Aku menatapnya dengan aneh. Itu memang barang-barangku. Aku mau ya aku ambil, mau buang ya aku buang. Entah kenapa kata-kata ini menyentuh titik sakit Shen Youchu. Secercah cahaya terakhir di matanya. Langsung menghilang, seperti nyala api lemah yang tertiup angin, akhirnya padam. Lizia khawatir dan berjalan cepat mendekat. Youchu, kamu kenapa? Shen Youchu sedikit memalingkan kepala, menghindari tangannya. Lizia membeku di tempat. Sangat canggung. Tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan drama ini, berbalik dan hendak pergi. Tak disangka, begitu keluar pintu, seorang dokter langsung menghentikanku. Kamu? Aku mendongak dan melihat seorang dokter wanita berusia 40-an sedang menatapku. Kenapa datang ke sini? Tidak enak badan? Aku agak bingung. Kemudian aku melihat lencana di dadanya, kepala Departemen Kebidanan. Sebuah tebakan muncul di benakku. Satu-satunya hal yang membuat Song Shin-hye berinteraksi dengan dokter ini adalah anak itu sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Anda, tapi saya tidak apa-apa. Hari ini saya datang untuk menjenguk seorang teman. Aku menjawab dengan samar. Dia tampak lega. Syukurlah. Tapi usia kalian berdua sudah cukup. Lain kali kalau ada anak lagi, jangan dibuang. Aku langsung terpana. 2 kalimat pendek ini mengandung informasi yang sangat besar. Anak, bukankah Shen Youchu mengalami keguguran? Kenapa dokter ini berkata begitu? Benar, malam itu, ketika Song Shin-hye tiba di rumah sakit, Shen Youchu sudah didorong keluar dari ruang operasi. Lizia menjaganya di sisi tempat tidur.
Youchu, apa yang kamu lakukan? Saat aku sedang linglung, seruan kaget Li Zia tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku menoleh. Begitu melihat, Shen Youchu mencabut sendiri jarum infus, mendorong Li Zia menjauh, dan bergegas mendekat. Dia langsung menghampiriku, menghalangi dokter itu, dengan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dokter, ini urusan antara suami dan istri kami, tidak ada hubungannya dengan Anda. Aku merasa seluruh tubuhku menjadi dingin. Dengan kaku aku memutar leherku, menatap Shen Youchu. Untuk pertama kalinya aku merasa wajah cantik ini. Begitu asing. Shen Youchu, apa maksudnya ini? Alis dokter perlahan berkerut. Apakah kamu tidak tahu? Istrimu bilang kalian berdua sedang berjuang dalam karir karena aku. Untuk sementara tidak ingin punya anak, jadi memilih untuk melakukan aborsi. Kamu sama sekali tidak tahu? Aku tidak ingat bagaimana aku pulang, karena seluruh diriku terguncang oleh berita yang tiba-tiba ini. Aku duduk di ruang kerja untuk waktu yang lama, aku menutup mata. Bagaimana mungkin? Dalam buku jelas tertulis bahwa karena Song Xinhe cemburu dan bertengkar hebat dengan Shen Youchu. Baru menyebabkan dia keguguran. Bagaimana bisa? Tidak tahu kenapa. Memikirkan hal ini, entah di bagian mana dari tubuhku, sepertinya ikut merasakan sakit. Sepertinya aku juga bisa benar-benar merasakan keputusasaan dan penderitaan itu. Ini membuatku semakin tidak nyaman. Aku menggelengkan kepala, mencoba menyingkirkan emosi ini. Ruang kerja baru saja dirapikan oleh Bibi. Aku menggeledah, mencari kotak yang khusus digunakan untuk menyimpan barang-barang kuliah. Akhirnya di bagian bawah aku menemukan buku kenangan dari masa kuliah, soal keguguran. Tapi novelnya menyimpang. Lalu mungkinkah ada perbedaan di tempat lain? Aku membuka halaman pertama, itu foto latihan militer. Matahari terik. Seorang pria yang mengenakan seragam latihan militer berwarna hijau tersenyum cerah. Di podium di belakangnya berdiri sosok yang ramping dan kurus. Meskipun agak jauh, orang yang jeli tetap bisa melihat sekilas. Itu adalah Shen Youchu saat kuliah. Di bawahnya ada beberapa baris kata-kata kecil. Hari pertama latihan militer, ada seorang gadis pingsan di dekatku. Aku menggendongnya ke klinik. Dia sangat ringan. Tidak menyangka hari ini akan berpidato, ternyata melihatnya di podium, mewakili pidato mahasiswa baru. Ternyata namanya Shen Youchu ya. Meminjam nama selfie, diam-diam memotret orang yang disukai. Operasi yang sangat normal. Ini seharusnya saat dia baru mulai menyukai Shen Youchu. Aku sedikit bisa membayangkan Song Xinhe menyukai Shen Youchu. Ternyata seperti ini. Cinta pada pandangan pertama yang sederhana dan klise, aku tak bisa menahan diri untuk menyentuh wajahku. Song Xinhe dalam buku itu egois dan keras kepala. Pikiran yang keras dan ekstrim, tampaknya agak berbeda dari penampilannya yang ceria dan tersenyum ini. Sulit membayangkan, seorang pemuda dengan bintang di matanya akhirnya akan menjadi orang yang kejam seperti itu. Orang yang keras kepala dan egois. Aku terus membalik halaman dan menemukan setiap foto. Ternyata semuanya berhubungan dengan Shen Youchu. Penampilannya saat dia menghadiri kelas di ruang kuliah bertingkat, penampilannya saat dia mengayunkan raket bulu tangkis di lapangan bulu tangkis dengan rambut panjangnya. Penampilannya saat dia makan sendirian di kafetaria. Penampilannya saat dia bekerja dengan serius di toko Taoyi. Sesekali di samping foto-foto ini, tertulis beberapa kata. Pelajaran yang dia pilih sangat membosankan, aku tidak mengerti. Bagaimana bisa seorang gadis pandai belajar? Bermain bulu tangkis juga sangat hebat. Dia sepertinya selalu makan sendirian, dan setiap kali dia mengambil makanan termurah di kafetaria. Apakah dia makan cukup? Dia sepertinya selalu sibuk, bahkan tidak punya waktu untuk berbicara denganku. Ini sebenarnya buku kenangan Song Xinhe yang diam-diam mencintai Shen Youchu. Selama 4 tahun kuliah, dia mengambil banyak fotonya. Setiap gambar, setiap kata, sama sekali berbeda dari Song Xinhe di buku. Dia sepertinya menyukai seseorang, tapi orang itu bukan aku. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menyerah saja? Besok adalah upacara wisuda. Haruskah aku mengaku padanya? Lalu ucapkan selamat tinggal pada cinta diam-diam ini. Saat sedang mengambil foto wisuda, dia tiba-tiba pergi. Aku diam-diam mengikutinya. Baru tahu ternyata kondisi ibunya memburuk dan membutuhkan banyak uang. Apa yang harus dia lakukan? Halaman ini seharusnya berisi foto wisuda, tetapi malah kosong karena Song Xinhe juga melewatkan foto wisudanya sendiri. Tanganku sedikit gemetar. Entah mengapa, aku merasa buku ini sangat berat. Terasa berat sehingga aku sulit untuk terus membaliknya. Sepertinya jika aku terus melihat, sesuatu yang tak terkendali akan terjadi. Dadaku seperti tertekan oleh batu, aku tidak bisa menarik napas, aku tidak bisa menghembuskan napas. Aku tidak tahu kekuatan apa yang mendorongku. Itu adalah foto identitas, foto di surat nikah. Wajah Song Xinhe masih tersenyum, tetapi terlihat lebih jujur dan tertutup daripada awalnya, dengan sudut mulut sedikit terangkat. Tubuhnya sedikit condong ke arah Shen Youchu di sebelahnya. Sementara ekspresi Shen Youchu tenang dan tidak sesuai dengan latar belakang merah yang meriah ini. Baru saat itulah aku ingat, mereka berdua sepertinya tidak memiliki foto pernikahan. Setelah 1 tahun berjuang berulang kali.
Shen Youchu akhirnya memilih untuk menikah dengan Song Xinhe. Dia tidak menikahi orang yang paling dicintainya, jadi tentu saja dia tidak tertarik dengan hal-hal duniawi ini. Ditambah lagi, ibunya juga berada di rumah sakit saat itu, jadi mereka berdua tidak mengadakan pernikahan, atau mengambil foto pernikahan. Hanya mendaftarkan pernikahan secara sederhana, itu sudah dianggap menikah. Kupikir malam ini. Akhirnya bersama Shen Youchu pada hari ini, Song Xinhe akan menulis banyak sekali kata-kata, tapi kenyataannya. Justru di malam ini, tidak ada satu kata pun. Aku menatap foto itu untuk waktu yang lama. Hatiku terasa sesak tanpa alasan, cinta diam-diam selama 5 tahun, menikah selama 5 tahun. Mereka hanya memiliki satu foto bersama ini. Aku menekan semua pikiran di hatiku, dan terus membalik halaman. Namun ternyata tidak ada foto Shen Youchu, hanya tersisa beberapa catatan sesekali. Dia sepertinya sangat sibuk akhir-akhir ini. Perusahaan baru saja dimulai, dia harus bertanggung jawab atas semuanya secara pribadi. Sungguh melelahkan. Aku membuatkan iga asam manis kesukaannya, tapi dia pulang dari jamuan makan dengan bau alkohol, dan langsung tidur setelah berbaring di tempat tidur. Dia membeli apartemen di dekat perusahaan, katanya agar lebih mudah untuk pergi dan pulang kerja. Tapi kenapa pria itu juga ada di sana? Aku tahu aku tidak sebanding dengan posisinya di hatinya, tapi aku masih ingin memiliki seorang anak. Anak kita bersama. Apakah aku sudah tidak tertolong lagi? Hari ini aku pergi ke sanatorium lagi. Kebetulan bertemu dengan Chen Youwan, menemaninya mengantar kakeknya pulang dari rumah sakit. Dia bilang aku tidak punya otak. Wanita seperti Shen Youchu, cara seperti ini sama sekali tidak berguna baginya. Aku langsung berbalik dan pergi. Karena aku juga tahu, apa yang dia katakan itu benar, aku awalnya sudah ingin menyerah. Tapi dia kembali di malam hari. Entah karena jamuan makannya tidak berjalan lancar, dia minum begitu banyak hingga mabuk. Aku tetap tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Dia membalas ciumanku untuk pertama kalinya. Di antaranya ada kekosongan. Hingga suatu malam, dia sepertinya hamil. Aku terus melihat ke belakang. Memang selama 2 bulan itu, hubungan Song Xinhe dan Shen Youchu adalah yang terbaik. Meskipun dia tahu, perubahan Shen Youchu seperti ini, hanya karena anak itu. Tapi dia tidak punya harapan lain. Sejak bertahun-tahun yang lalu, dia seperti itu. Jatuh cinta pada orang ini tanpa bisa menahan diri. Dia pernah berpikir, ini adalah cahaya dalam hidupnya. Dia ingin segala kepalsuan yang tampak indah ini darinya, akhirnya tetap ditusuk tanpa ampun. Malam terakhir, adalah surat persetujuan operasi aborsi yang telah disobek. Di sudut kanan bawah terdapat tanda tangan Shen Youchu, seperti petir yang menyambar tiba-tiba. Rasa sakit menusuk datang, seluruh tubuhku mati rasa, sedingin es. Gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiranku, dengan liar dan dahsyat, seolah ingin menelanku. Aku seperti ikan yang tenggelam sebelum hujan deras, ingin muncul ke permukaan untuk bernapas, tetapi malah diseret oleh gelombang yang lebih besar. Tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak, aku akhirnya ingat. Aku tidak bertransmigrasi ke dalam buku. Aku adalah Song Xinhe. Tiba-tiba, dering ponsel berbunyi. Dering itu terdengar memekakan telinga di ruang kerja yang tertutup rapat. Aku tersadar, ternyata Chen Wanwan yang menelepon. Aku menjawab panggilan itu, belum sempat berbicara, Chen Wanwan langsung bertanya. Kau pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Shen Youchu hari ini? Pesawatnya berangkat sore, seharusnya dia tidak tahu tentang situasiku. Meskipun aku membuat komentar seperti itu di lingkaran pertemanan, tapi sepertinya dia tidak seharusnya tahu sedetail ini. Bahkan waktunya pun jelas. Ya, aku tidak menyangkalnya. Bagaimana kau tahu? Dia terdiam sejenak. Shen Youchu meneleponku, menanyakan beberapa hal yang berhubungan denganmu. Begitu? Aku mengangguk. Itu adalah nada bicaraku yang datar. Chen Wanwan sepertinya juga menyadari. Sudah selarut ini, kau belum tidur? Dia melembutkan nadanya, mengganti topik pembicaraan. Aku baru saja akan berbicara. Ketika aku mendengar bel pintu berbunyi, yang datang ternyata adalah Shen Youchu. Aku menutup telepon Chen Wanwan. Aku turun dan membuka pintu, tetapi tidak membiarkannya masuk. Di luar, hari sudah benar-benar gelap. Lampu jalan menyorotkan warna abu-abu kehijauan di belakangnya, membuat wajahnya tampak setengah terang dan setengah gelap. Ada apa? Aku bertanya. Wajahnya pucat. Aku ingin meminta maaf padamu. Dari saat aku meninggalkan rumah sakit sampai sekarang, sudah 3 jam berlalu. Baru terpikir untuk mengatakan ini, tidak perlu, ucapku pelan. Semuanya sudah berlalu. Sudah terlalu larut untuk permintaan maaf ini. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Wajah Shen Youchu semakin pucat. Asing dan dengarkan penjelasanku. Aku bisa menjelaskannya. Hari itu, aku benar-benar hanya impulsif sesaat. Baru-baru. Jadi, itu impulsif sesaat? Atau sudah direncanakan sejak lama? Aku bertanya balik, mengandung anakku. Pasti sangat menyakitkan bagimu, Shen Youchu. Sebentar. Baru kemudian dia memejamkan mata, kata demi kata, awalnya aku benar-benar tidak menginginkan anak ini. Tapi kemudian,
Bayi itu tumbuh hari demi hari. Aku benar-benar. Saat itu aku hanya linglung sesaat, aku juga menyesal. Aku hanya ingin mengatakan. Aku sudah tidak ingin menyesal lagi. Bahuku bergetar dan aku tidak bisa berkata apa-apa, kakiku sedikit menekuk. Membuatku berpikir bahwa karena aku, kau mengalami keguguran. Aku pasti menyesal tidak seharusnya. Tidak bisa lagi menggunakan anak untuk membicarakanmu, mulai sekarang membebaskanmu. Benarkah? Shen Youchu tiba-tiba tertegun. Dalam alam bawah sadarnya, dia menganggapku sebagai orang yang egois, mementingkan diri sendiri, keras kepala, dan pendendam. Selama tidak ada anak, aku tidak punya alasan lagi untuk mengikatnya, mengganggunya. Dia membuka mulutnya. Sepertinya setiap kata sulit untuk diucapkan, tapi ini urusan kita berdua, hari itu. Kenapa tiba-tiba kau menyerang Zia? Dia orang yang aku sukai selama 10 tahun. Dan sampai saat ini, yang ada di pikirannya masih pria lain. Aku tertawa. Tidak ada alasan. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Dia pantas mendapatkannya. Namun, anak itu sudah tidak ada. Kita juga sudah bercerai. Shen Youchu, akhirnya kau bisa bersamanya, hidup bersama selamanya. Seharusnya kau senang, bukan? Shen Youchu seperti tiba-tiba menerima semacam rangsangan, maju dan meraih pergelangan tanganku. Aku tidak mencintainya. Aku tidak mencintainya, Asing He, jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Aku mengerutkan kening. Aku baru saja hendak mendorongnya menjauh ketika tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari belakang. Aku hendak mendorongnya menjauh ketika tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari belakang. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Dia menyingkirkan rambut di telinganya, ujung alisnya menunjukkan rasa dingin. Shen Youchu, bukankah sudah kubilang, kau harus menceraikannya? Kalau begitu, jangan ganggu dia lagi. Shen Youchu menggigit bibirnya, menatapnya dengan pandangan penuh dengan permusuhan juga. Kapan urusan antara aku dan Xing He menjadi urusanmu orang luar? Chen Wanwan mengangkat alisnya sedikit dan berjalan mendekat dengan sepatu hak tinggi. Dia berdiri di sampingku dan menggandeng lenganku. Jantungku berdegup kencang. Dia menoleh, senyumnya menawan namun polos. Kenapa? Ingin kembali padaku? Pikiranku sedikit kacau, aku menggaruk kepala. Tidak ada rencana seperti itu. Justru kamu, kenapa tiba-tiba kembali? Dia mengangkat dagunya. Tidak kembali, membiarkannya melecah kamu di sini? Shen Youchu menatap tajam Chen Wanwan yang mencengkeram tanganku. Matanya tampak berkaca-kaca. Chen Wanwan, jangan membuat dirimu terdengar begitu hebat. Niat buruk apa yang kau sembunyikan? Kau sendiri yang tahu dengan jelas. Chen Wanwan malah tertawa. Dia menoleh. Senyumnya berseri-seri. Karena Direktur Shen sangat jeli, tolong Direktur Shen jelaskan. Niat apa sebenarnya yang aku sembunyikan? Shen Youchu tidak mau bicara lagi. Bibirnya terkatup rapat. Chen Wanwan mencibir. Kenapa? Direktur Shen tidak mau bicara? Kalau begitu biar aku yang bicara. Aku hanya menunggu dan berharap kalian bercerai, supaya aku bisa mengejarnya. Kesempatan ini sulit didapatkan. Tentu saja aku harus lebih perhatian dan memanfaatkannya dengan baik. Angin yang dibawa Chen Wanwan beserta suaranya, menolak dengan tegas, menghantam gendang telingaku. Dadaku bergemuruh tanpa suara. Chen Wanwan melanjutkan, Shen Youchu. Shen Youchu, setidaknya kau punya mata, setidaknya kau punya hati nurani. Kau tidak mungkin menanyakan hal-hal seperti tadi. Apa kau benar-benar berpikir akan ada orang yang akan selalu memaafkanmu? Selalu memberimu kesempatan? Wajah Shen Youchu langsung pucat pasi, tubuhnya bergoyang. Seolah-olah akan jatuh kapan saja. Dia bergumam, suaranya pecah. Aku benar-benar tidak sengaja. Chen Wanwan tampaknya malas mendengarkan. Langsung memotong perkataannya, suaranya menjadi lebih dingin. Sudah kubilang. Dia baru saja melupakan semua kejadian itu dan bersiap untuk memulai hidup baru. Kau harus mengungkitnya lagi. Aku tiba-tiba menatap Chen Wanwan. Kata-katanya ini, aku merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah dia sudah menyadari sesuatu? Tapi Chen Wanwan tidak memperhatikan reaksiku, hanya berkata dengan datar. Pergilah, jangan datang lagi lain kali. Shen Youchu hampir terjatuh. Sorot matanya kehilangan fokus, tampak linglung. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku menghadapnya dan berkata, sudahlah, yang ingin kau tanyakan tidak lain adalah. Saat aku mengatakan itu, aku berbalik hendak pergi. Tiba-tiba terdengar suara teredam dari belakang. Shen Youchu benar-benar berlutut begitu saja. Asing He, suaranya bergetar tak terkendali. Aku tahu aku salah, ini semua salahku. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal, oke? Reaksi pertama Chen Wanwan adalah menoleh menatapku. Aura manja dan kurang ajar yang selama ini ia miliki menghilang sama sekali. Hanya mata indahnya yang berbinar menatapku. Tangannya yang tergantung di samping tubuhnya diam-diam mengepal erat, wajahnya menegang. Dia sangat gugup. Shen Youchu sedang menunggu jawabanku, begitu juga dia. Aku berbalik. Dengan tenang menatap Shen Youchu. Shen Youchu,
5 tahun menikah. Aku tidak seperti Lizia yang membuatmu senang, malah hanya memberimu masalah, bahkan masih berangan-angan untuk memilikimu seorang diri. Tidak tahu diri sampai kelewatan. Itulah yang ada di pikiranmu, kan? Wajah Shen Youchu memucat. Aku dengan dingin menambahkan, bahkan, pernikahan ini sendiri adalah sesuatu yang kupaksakan. Jika bukan karena ibumu, kau tidak akan bersamaku. Dan tidak akan memiliki begitu banyak masalah denganku. Itulah penilaianmu terhadap pernikahan ini, Shen Youchu. Dan itulah yang kau katakan sendiri sebelum kecelakaan mobil itu terjadi, bukan? Ekspresi Shen Youchu sangat menyesal, matanya panik. Hari itu aku hanya impulsif mengatakan itu. Aku hanya terlalu marah saat itu. Aku tidak. Justru kata-kata inilah yang membuatku benar-benar mengerti, di matanya. Seburuk, sekonyol, dan sekeji apa diriku. Setelah kehilangan anak, aku patah semangat. Aku merenungkan apakah aku harus membiarkan Shen Youchu bebas. Pria sepertiku sama sekali tidak pantas untuk terus bersamanya. Jadi, kemudian ketika Lizia mengajakku bertemu, aku setuju. Aku juga ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan jelas dengan pria yang terus mengganggu pernikahan antara aku dan Shen Youchu ini. Tapi hari itu aku tidak sempat menanyakan pertanyaanku karena Lizia memberiku surat persetujuan aborsi itu. Song Xinhe, apa kau benar-benar berpikir dengan seorang anak? Kau bisa merebut hati Youchu? Sebenarnya, saat kau menelepon, aku ada di sampingnya. Aku juga mendengarnya. Aku bahkan menyarankannya untuk mendengarkanmu dan tetap di rumah, tidak pergi dinas luar kota. Tapi tahukah kau apa yang dia katakan? Dia bilang kau hanya ingin mengikatnya dengan anak. Sungguh menjengkelkan. Kau sudah menyukai Youchu sejak tahun pertama kuliah. Oh ya? Sepertinya karena dia pingsan saat latihan militer, kau mengantarnya ke klinik. Menolong orang lain itu baik. Tapi tidak sampai membuatnya membalas budi dengan seluruh dirinya. Kan? Benar tidak? Song Xinhe, jangan bodoh. Kau selalu begini. Youchu sangat kesal. Bahkan dengan anakmu, dia merasa jijik. Aku tidak menyangka Lizia akan sengaja jatuh dari tangga, juga tidak menyangka Shen Youchu akan muncul tepat pada saat itu. Dia dengan keras kepala mendengarkan penjelasanku dan terus meneteskan air mata di sisi Lizia. Dia sangat gugup dan khawatir. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melihatku. Kemudian, aku akhirnya menunggu sampai dia punya waktu luang. Aku ingin pergi menanyainya tentang anak itu, tetapi dibungkam oleh kata-katanya. Song Xinhe, sampai kapan kau akan membuat keributan? Apa kau tahu? Kau membuatku jijik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hari itu, aku berjalan tanpa tujuan di jalanan. Pikiranku penuh dengan kata-kata jijik dan tuduhannya padaku. Apakah aku egois? Apakah aku ekstrim? Apakah aku tercela? Sampai mobil yang hilang kendali itu menabrakku. Aku langsung pingsan. Ketika aku bangun lagi, aku menjadi diriku yang lain. Seorang aku di mata Shen Youchu. Dia membangunkan dunia ilusi seperti itu untukku. Dan di dunia ini, aku gila dan egois, keras kepala dan tidak masuk akal. Lebih penting lagi, aku secara naluriah tidak lagi mencintainya. Aku menatap mata Shen Youchu. Dan dengan tenang berkata, tapi Shen Youchu, di dunia ini, aku juga tidak lagi mencintaimu. Cintaku merenggut semangatmu, dan kau tidak pantas mendapatkannya. Keesokan paginya, ketika aku bangun, hari sudah siang. Aku mencium aroma sarapan. Aku berjalan ke dapur lagi, Chen Wanwan sedang memasak. Aku mengangkat sumpit. Nona Chen, hari apa ini sampai Anda repot-repot turun tangan sendiri? Chen Wanwan mengangkat dagunya ke arah luar halaman. Hari orang menjengkelkannya. Kemarin, Shen Youchu menginap di luar semalaman. Aku tidak peduli, menarik Chen Wanwan yang masih ingin berdebat kembali ke rumah. Mencium baunya dan langsung beristirahat. Tentu saja, di dua kamar yang berbeda. Aku duduk di meja makan, menggigit roti panggang telur dadar buatannya. Juga hari pertama Nona Chen gagal memasak. Chen Wanwan segera bergegas menghampiriku. Ingin merebut roti panggang itu? Gosong, jangan dimakan. Aku akan membuatkan yang baru untukmu. Aku berbalik menghindar, tidak perlu. Sayang sekali kalau dibuang, bukan tidak bisa dimakan. Chen Wanwan setengah percaya. Sungguh, aku mengangkat roti panggang itu, coba saja. Dia baru saja akan menggigit, aku mendongak dan mendekat, mencium sudut bibirnya. Dia langsung tertegun, dan memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Song Xinhe. Aku dengan puas mencubit pipinya, aku dengar, aku kira kau sudah lupa semuanya. Setelah kecelakaan mobilmu, kau lupa banyak hal. Aku hampir mengira aku harus membesarkan orang bodoh. Aku mengusap rambutnya, bagaimana mungkin? Bahkan jika aku melupakan diriku sendiri, aku tidak akan melupakanmu. Saat aku bahkan tidak lagi mengenali diriku sendiri, tidak lagi mempercayai diriku sendiri. Aku masih tidak waspada terhadap seseorang, sepenuhnya percaya padanya. Dia mendongak. Tersenyum puas, akhirnya pintar juga. Nona ini tidak sia-sia menyukaimu selama bertahun-tahun.
Hatiku terasa seperti dicengkeram sesuatu, tanpa sadar bertanya, Chen Wanwan, kenapa selera-seleramu lebih buruk dariku? Bisa menyukai orang sepertiku? Dia dengan bangga berkata, jelas-jelas seleraku lebih baik. Tahu menunggu seseorang yang pantas ditunggu. Aku juga tertawa. Iya, kau yang paling hebat.